Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Dan selain saham IPO ya, karena saham pada ini kan saham IPO dan agak sulit untuk dibahas secara teknikal. Oke, jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Clay, BBRM maksud saya, BBRM, IELS, kemudian BNBR, kemudian saham BSSR, dan terakhir saya membahas mengenai saham SDMU. Karena ini MMIX dan saham Zata tidak saya bahas karena itu saham yang IPO ya. Dan saham pada juga saham IPO, jadi tidak dibahas dulu. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas adalah saham BBRM. Untuk BBRM broker summary hari ini tanggal 14 ya, 14 Desember malah kurang menarik. Ini malah ada distribusi yang cukup besar dari Bandar YU diambil oleh retail. Jadi menurut saya kenaikan kali ini mungkin hanya jebakan aja ya, dan sudah mulai ada tekanan jual yang cukup besar. Jadi harus hati-hati ke depannya untuk saham BBRM. Kemudian kalau kita cek secara money flow di NeoBDM, Bapak Ibu bisa lihat di sini money flow-nya out sangat besar sekali hari ini, retail masuk sangat besar, jadi harus hati-hati. Bisa jadi kenaikan hari ini jadi jebakan untuk menjebak retail jual di harga atas. Sebelumnya saya pernah sarankan untuk tunggu BBRM di harga bawah sini ya, di harga 77 sampai dengan harga 75, tapi tidak dikasih. Kalau mau spekulasi silakan beli di area-area dekat dari AVG di harga antara 79 sampai dengan harga 78. Kalau spekulasi harus dapat, tapi area yang cukup menariknya di 77 sampai 75 tidak dapat. Malah lanjut lagi naik tinggi sampai tadi di high-nya di harga 96. Kalau tidak dapat juga tidak apa-apa. Bapak Ibu yang nunggu di area bawah seperti saya juga nunggu di area bawah, kalau nggak dapat tidak apa-apa. Masih banyak saham lain yang lebih menarik. Oke, untuk secara teknikal karena saham ini cukup berbahaya, sudah mulai banyak money flow out ya. Artikelnya juga udah mulai masuk banyak, jadi harus hati-hati. Dan saya sarankan tunggu aja di area bawah. Kalau misalnya di area bawah sudah ada akumulasi lagi, menarik untuk saham BBRM. Kalau saya cek dari chart 1 jam, oke, area spekulasinya mungkin akan naik ya. Karena kita melihat dari teknikalnya aja. Untuk dari teknikal, di sini bisa menjadi area spekulasi yang cukup oke bagi para scalper. Di harga 84-82 ada kemungkinan di sini akan ada gejolak-gejolak dulu. Atau mungkin besok ya. Besok. Oke, kalau besok ARB mungkin akan ada gejolak-gejolak dulu. Jadi pantau bid overnya untuk besok. Kemudian kalau misalnya harganya tembus ke bawah dari 82 harus hati-hati. Kemungkinan bisa sampai ke harga 75 lagi. Di sini adalah area yang cukup menariknya lagi bagi saham BBRM. Di sini mungkin ada gejolak. Dan saya sarankan untuk BBRM khusus untuk Bapak Ibu yang scalper ataupun punya profil risiko yang sangat agresif ya. Kalau yang konservatif seperti saya dan mengincar saham-saham swing menengah, jangka pendek, jangka menengah seperti itu, saya sarankan hindari aja saham BBRM karena saham seperti ini sangat volatil. Lebih baik main cepat aja. Kalau misalnya sudah naik langsung bungkus aja. Kita main cuan bungkus di saham-saham seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya iseng tarik seperti ini, kemungkinan besar mungkin akan turun ke area-area bawah sini ya untuk BBRM. Jadi dalam beberapa hari ke depan boleh nih dipantau BBRM mungkin tanggal 16 hari Jumat ataupun tanggal 19 hari Senin depan mungkin akan ada pergolakan lagi di BBRM. Oke, seperti itu aja. Lanjut ke saham IELS. IELS broker summary hari ini cenderung oke ya, ada akumulasi dari YPCCBQ. Penjualnya ada retail, ada juga mungkin ini big player YU. Jadi cukup oke. Secara broker summary hari ini ada akumulasi, walaupun sepertinya ini bukan akumulasi ya, tapi penjualan ke retail yang cukup sukses dilakukan oleh Bandar YU. Tapi kita tidak tahu juga. Kalau saya cek dari money flow, harusnya kelihatan money flow-nya. Oke, ternyata money flow in, berarti terbukti ya. Ini YP-nya bukan YP retail tapi YP big player sepertinya. Ada potensi ini kerjaan dari Kobelvin, kan biasanya Kobelvin main di saham-saham IELS seperti ini ya. Money flow in, kemudian sebelumnya saya pernah bahas nih
ILS. Bapak Ibu bisa lihat, aduh udah hilang lagi gambarnya. Tapi sebelumnya mungkin 2 hari lalu atau mungkin di tanggal-tanggal sini ya, sebentar saya mau cek lagi di YouTube. Di sini Bapak Ibu bisa lihat 1 hari lalu bahkan ILS. Tanggal berapa nih? 1 hari lalu, tanggal 12 Desember lalu, 2 hari lalu ya, saya pernah bahas ini. Dan saya sarankan untuk spekulasi aja, beli cicil di harga 102 sampai dengan harga 99. Cicilan terakhir ada di harga 93 sampai dengan harga 89. Itu adalah trading plan amannya yang saya buat. Dan ternyata dia malah cuman mantul dari harga lowestnya di 99 ya. 99 langsung mantul ke atas menyentuh area resisten di atas sini. Kebetulan ini adalah area resisten yang dibentuk dari Fibonacci dari low ke high-nya, kemudian mencapai ke 127,2% di harga 129 130. Jadi menurut saya untuk ILS masih cukup oke dipantau. Sepertinya kenaikan ini akan berpotensi turun dulu sebentar, lanjut lagi naik ke atas. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti trading plan saya sebelumnya, happy cuan walaupun cuma dapat di cicilan pertama, cicilan kedua tidak dapat ya. Kalau saya cek dari chart 1 jam, dan seperti biasa saya tarik garis lagi dari Fibonacci-nya dari lowest ke high-nya ini. Kita tarik garis di area 38,2% ya. Sepertinya ini adalah menjadi area support terbarunya bagi ILS di harga antara 104 sampai dengan harga 108. Kebetulan tadi pagi, maksud saya tadi siang ya, jam 14.00 sudah disentuh. Kemudian untuk support selanjutnya mungkin bagi ILS, kalau misalnya area di sini jebol ke bawah mungkin berpotensi menuju harga 100. Jadi menurut saya akan lebih baik kita buat menjadi area 2 area beli ya. 2 area cicil, pertama di harga antara 108 sampai dengan harga 104, mungkin saya akan beli, saya akan antri di harga 105 atau 106. Kemudian cicilan kedua mungkin ada di harga antara 99 sampai dengan harga 102 kembali. Ini adalah bottoming yang dibentuk tadi pagi ya. Kemarin maksud saya kemarin. Jadi untuk trading plan-nya mungkin bisa seperti ini. Usahakan AVG ada di area bawah. Tentu kita gunakan metode piramid. Dan cut loss dulu kalau misalnya close di bawah dari harga 98. Karena kalau misalnya turun ke harga 98, ada berpotensi turun lebih dalam lagi, mungkin bisa sampai ke harga 92. Nanti kalau bisa cut loss dan harga turun terus, Bapak Ibu bisa beli lagi, spekulasi lagi di area bawah sini. Area TP-nya mungkin kalau saya biasanya kalau misalnya Fibonacci seperti ini koreksi sampai ke area 38,2% atau mungkin ke 23,6%, mungkin mantulnya mungkin bisa sampai ke harga 61,8% Fibonacci ya, mungkin bisa sampai ke harga 115 lagi untuk ILS. Jadi layak dipantau sampai harga 115. Kemudian berpotensi selanjutnya untuk ILS ke harga 78,6% Fibonacci, dan kebetulan itu adalah area resisten yang dibentuk dari jam berapa nih? Jam 10.00 sampai dengan jam 13.00 ya. Ini adalah resisten keduanya atau target kedua kita. Oke, seperti ini di harga 122. Oke, seperti ini untuk ILS masih cukup menarik dipantau, tapi saya sarankan tunggu di bawah, dan saya sangat sarankan hanya untuk Bapak Ibu yang scalper ataupun yang punya profil risiko yang agresif. Untuk Bapak Ibu yang konservatif, hindari saham ini karena sangat volatil. Bapak Ibu bisa lihat ya, naik kemudian tiba-tiba dalam sejam turun dalam sampai minus 15%. Sangat berbahaya. Jadi atur sendiri trading plan seperti apa, mau diikuti seperti ini boleh, kalau tidak diikuti juga tidak apa-apa. Dan atur money manajemennya, jangan sampai kalau terpaksa cut loss, kalau misalnya harga terus turun dan kita terpaksa cut loss, jangan sampai ruginya merusak trading Bapak Ibu dan juga merusak psikologis Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu ILS masih cukup oke dipantau untuk scalper dan trader jangka pendek sekali, dan untuk trader yang profil risiko sangat agresif. Oke, lanjut ke saham BNBR. Untuk BNBR, broker summary hari ini cenderung jelek ya, malah ada jualan dari IF, kemudian GI, AK, pembelinya malah banyak, ini seperti institusi ya. Institusi, dan ini pembelinya banyak retail-retail yang ikutan beli. Kemudian buyer 27, seller 36 belum dianggap sebagai akumulasi besar karena nilainya mirip-mirip lah ya. Banyaknya brokernya mirip-mirip, berarti cuma tukeran-tukeran barang aja. Kemudian kalau kita cek dari money flow untuk konfirmasinya, ini malah outflow ya. Outflow besar, retail masuk, foreign keluar, zombie keluar, institusi masuk. Jadi menurut saya ini kurang menarik kalau misalnya money flow-nya seperti ini.
Walaupun secara teknikal saya pernah sarankan tunggu di sini, harusnya Bapak Ibu sudah cuan bungkus ya. Ini cuan langsung TP di sini, kemudian saya sarankan tunggu lagi di bawah kalau misalnya turun ke bawah lagi dan tidak sampai ke area beli kedua kita di sini. Tapi tidak apa-apa. Untuk kedepannya seperti apa? Sepertinya BNBR kurang menarik ya melihat dari money flow-nya yang seperti ini. Money flow out dengan harga yang cukup tinggi cukup di atas ya dari kenaikan sebelum-sebelumnya dari harga 50 sampai dengan harga hampir 100. Sekarang harganya cukup tinggi dan money flow-nya banyak yang out, jadi harus hati-hati untuk Bapak Ibu yang trading di BNBR. Saya menyarankan sekali untuk tunggu di area bawah lagi aja. Mungkin di area support terkuat sini mungkin masih cukup oke dipantau di harga antara 55 sampai dengan harga 58. Tapi harga cukup jauh ke bawah ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak sabar mungkin saya sarankan untuk move on aja dari saham seperti ini karena saya melihat dari money flow-nya kurang bagus. Kalau memaksa untuk beli dan ternyata Bapak Ibu cut loss ya itu berarti salah Bapak Ibu sendiri ya. Saya sudah sarankan untuk hindari dulu. Kalau untuk spekulasi yang jangka dekat mungkin akan dalam waktu dekat akan tercapai ini harga 66 sampai dengan harga 64. Di sini mungkin bisa menjadi area spekulasi yang cukup oke dan saya sarankan main cepat aja. Misal area buy di harga 65, cut loss cepat dulu di harga 63, TP cepatnya mungkin di harga 71. Ini main cepat aja ya, atau mungkin TP-nya di 70 dulu deh. Main cepat aja scalper. Seperti itu BNBR saya sarankan hindari dulu karena belum menarik secara teknikal maupun secara bandarmologi. Oke, lanjut ke saham BSSR. Ini saham call ya kalau tidak salah. Saya lupa. Untuk BSSR, broker saham hari ini cenderung oke deh, ada akumulasi yang cukup besar. Karena banyak yang broker buyer ada 16, broker seller ada 28, berarti ada akumulasi yang cukup oke. Kemudian walaupun secara buy value tidak terlalu besar ya, malah lebih besar jualan dari top 1 dan top 2-nya. Bayarnya malah kecil-kecil tapi sepertinya cukup oke. Ini akumulasi dari 6 broker ini cukup oke di atas 1 miliar semua. Kalau secara money flow seperti apa kita cek dulu. Oke, money flow cukup oke juga ya ini. Asingnya terus asingnya terus masuk dan pergerakan BSSR ini di approve oleh pergerakan asing. Asing itu direkomendasikan sebesar 60,7% sesuai algoritma yang dibuat oleh NeoBDM. Jadi cukup oke, ini dipantau. Kalau misalnya asingnya terus masuk, boleh dipantau ya. Tapi kalau harga sudah naik tinggi seperti ini harus hati-hati. Bisa jadi besok-besok akan ada koreksi dulu karena asing mungkin akan jualan-jualan dulu pembelian dari harga bawah. Jadi harus kita pantau dulu, jangan asal haka. Oke, ini sebelumnya Fibonacci-nya cukup nurut ya, mantul dari 38,2%. Untuk teknikalnya seperti apa? Mungkin kita gunakan Fibonacci lagi ya. Karena ini kita anggap sebagai break of structure. Approval bahwa saham ini masih uptrend. Kemudian koreksi sampai dekat-dekat dari 23,6% dan juga dekat dari bottoming yang dibentuk di bulan Agustus awal 2022. Jadi ini sudah terkonfirmasi ini adalah area bottoming bagi BSSR. Sudah terlewat oleh saya ya. Harusnya kalau misalnya saya melihat di sini mungkin saya akan beli nih. Tapi sudah terlewat. Kemudian targetnya kalau menggunakan Fibonacci, target terdekatnya sekarang adalah di harga 78,6% dan kebetulan itu adalah area gap up. Gap down maksud saya, gap down yang dibentuk di tanggal berapa nih? 21-22 September yaitu di saat dividen ya. Saat pembagian dividen. Jadi ada kemungkinan ditutup dulu besok dan ada potensi koreksi-koreksi lagi. Karena kenaikan cukup tinggi ini dan beberapa hari terakhir asing terus masuk, kemungkinan supportnya itu bagi saham BSSR ada di dekat-dekat sini ya. Mungkin di sini bisa menjadi area support bagi BSSR. Ini agak cukup luas ya area supportnya. Sebentar, saya buat dulu. Kita bagi menjadi beberapa area dulu. Ini adalah support pertamanya mungkin bagi BSSR. Kemudian support selanjutnya dan mungkin support terakhir bagi BSSR adalah di harga sini 4.390 sama dengan harga 4.480 4.490 lah ya. Kemudian ini money flow in-nya
kalau BSSR sejak tanggal berapa nih? Yang terbesar pertama deh. Di tanggal 21 November. Kalau saya tarik ke 21 November lalu, di hari Seninnya, akumulasi paling besar oleh asing, benar ya. Ini oleh asing, ZP, BK, AK, KZ, RX. Dengan AVG buy di harga 4.400-an sampai dengan harga 4.000 berapa nih? 4.500, 4.700 ya. Oke, saya anggap harganya 4.450 lah, tengah-tengahnya. Jadi itu di harga, oke, ini di harga bottoming ini ya. Jadi kemungkinan ini bisa menjadi area support terkuatnya bagi BSSR. Cicilan terakhir ini. Jadi untuk trading plan-nya saya sarankan sekali untuk cicil dulu di area bawah, jangan langsung HK karena ada potensi koreksi-koreksi dulu ke depannya karena kenaikannya sudah terlalu tinggi. Jadi sabar dulu aja, kita tunggu di bawah. Cicilan pertama di harga antara 4.840 sampai dengan harga 4.720. Kemudian cicilan terakhir di harga antara 4.490 sampai dengan harga 4.400. Jadi usahakan AVG ada di area bawah sini. Kalau mau buat 3 area cicil juga tidak apa-apa. Seperti ini ya. Jadi AVG ada di area-area bawah sini lah. Cut loss jika close di bawah dari 4.310 mungkin ya. Atau ke sini deh, ke bawah dari 4.270 atau 4.280 deh. Ke bawah situ bisa cut loss dulu, dan TP yang terdekatnya menurut saya menutup gap lagi atau di area 78,6% Fibonacci lagi. Dan kalau misalnya bandar masih terus akumulasi, kita bisa pantau nanti ya. Besok-besok bisa kita pantau. Mungkin bisa sampai ke high sebelumnya lagi di harga 5.700. Kemudian mungkin ya, ini masih mungkin. Kalau bandarnya masih terus markup harga ini, bisa sampai ke harga 6.500. Tapi itu terlalu tinggi ya. Saya kurang suka membuat target yang terlalu tinggi. Jadi saya sarankan fokus ke resikonya aja. Kita fokus ke area support belinya aja. Kalau misalnya sudah sampai sini, Bapak Ibu bisa cicil, sehingga usahakan AVG ada di area bawah sini lah. Jangan terlalu atas. Kemudian cut loss-nya di area bawah dari 4280 kita main aman. TP-nya mungkin kalau misalnya udah sampai sini bisa TP dulu, kita main cepat. Tapi saya sarankan tunggu di area 4.800 sampai dengan harga 5.200. Mungkin bisa kalau sudah sampai sana, area buying saya di sini mungkin saya akan langsung jual ya di area sini. Saya tidak akan, atau saya akan sulit sih sebenarnya untuk menghold saham-saham seperti ini sampai harga 6.500 sampai dengan harga 5.700 karena saya belum terlalu yakin harga saham ini bisa lanjut naik atas, walaupun secara teknikal cukup oke ya, masih cukup oke, dan secara bandarmologi asing juga cukup oke nih, masih terus akumulasi. Jadi tidak menutup kemungkinan harga atas ini bisa tercapai, tapi kemungkinan agak sulit karena IHSG ini sedang bergejolak sekali ya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya, yang terakhir yaitu saham SDMU. SDMU brokernya bentar. Oke, broker summary hari ini SDMU cukup oke. YP beli sangat besar sekali, 1,1 miliar di harga AVG 81. Ini terhitung akumulasi yang cukup besar ya. Entah akumulasi dari big playernya, dan kita ketahui, maksud saya, kita ketahui bahwa SDMU ini saham yang digerakkan oleh Kobelvin ya. Dan Kobelvin biasanya pakai YP. Ini kemungkinan adalah Kobelvin, atau kemungkinan ini adalah retail-retail yang dijebak oleh Kobelvin. Kan biasanya retail-retail juga pakai saham, maksud saya sekuritas Mirai ya, YP. Kemudian penjualnya banyak retail jualan. Oke, jadi sepertinya cukup oke. Kalau misalnya YP ini bukan retail, sepertinya menarik. Kalau kita cek dari money flow, oke, money flow in besar. Kemungkinan YP tadi bukan YP retail ya. Kalau melihat dari sini, money flow in cukup besar sekali dari 3 hari terakhir. Oke, menarik, cukup menarik. 3 hari terakhir dari hari Senin berarti. Oke, YP beli besar, sisanya sangat kecil sekali. Ini perbandingannya sangat jauh sekali ya. DR top 2-nya beli di bawah dari 70 juta rupiah. YP beli 1,4 miliar, ini 20 kali lipat lebih tinggi. GR dan kawan-kawan retail jualan kompak ke big player YP. Jadi menurut saya ini cukup oke kalau melihat dari pergerakan money flow ini. Sebelumnya ini adalah area support ya. Apakah saya pernah bahas ini? Sebentar, tanggal 10 Oktober ya. Sebentar, tanggal 10 Oktober seperti saya pernah bahas. 10 Oktober, sebentar ya, saya pause dulu. Oke, saya nemu videonya, bahkan saya bahas dekat-dekat kemarin ya, tanggal 7 Desember, tepat 7 hari lalu,
Saya pernah bahas SDMU di sini. Saya sarankan spekulasi beli di harga antara 60 berapa nih? Sini ya. 69 sampai dengan harga 67 cut loss jika close. Ingat kalau close ya. Close di bawah dari 65, tapi ini ternyata tidak close di bawah 65. Sorenya dia diangkat sampai harga 69. Jadi harusnya trading plan ini cukup oke dan sudah berhasil cuan TP kedua ya, sampai 17%. Happy cuan kalau Bapak Ibu mengikuti trading plan ini. Kalau Bapak Ibu mengincar saham SDMU. Kalau saya tidak mengincar saham SDMU, makanya saya tidak cuan di sini. Tapi saya buatkan trading plan-nya untuk Bapak Ibu yang mengincar saham ini dan meminta pandangan dari saya mengenai saham ini. Di happy cuan untuk kedepannya seperti apa? Sepertinya masih cukup oke juga kalau melihat dari broker summary-nya ya. Ini hapus dulu deh. Kita anggap sebagai trading plan yang sudah sukses. Untuk selanjutnya sebentar. Saya mau cek dulu secara Fibonacci sampai sini. Oke, mantul di sini kebetulan 23,6% dan mantulnya biasa sampai 61,8%. Oke, berhasil. Dan tidak sampai ke 78,6% ya. Dan kemungkinan selanjutnya mungkin di sini adalah area support terbarunya. Oke. Untuk supportnya mungkin di sini nih yang terdekat. Kalau misalnya besok-besok turun ya, ini bisa menjadi area yang cukup menarik. Dipantau lagi. Di harga antara 73 sampai dengan harga 71 cukup menarik. Kemungkinan untuk gap dulu dan lanjut lagi naik ke atas. Kebetulan ini adalah area supportnya juga. Karena ini pernah menjadi area bottoming di tanggal 28-29 November. Resisten selanjutnya di sini juga tetap bisa menjadi area resisten di harga 80. Kalau misalnya berhasil di atas 80 mungkin bisa sampai ke harga 85 lagi. 85-83 ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk trading plan-nya seperti apa? Saya sarankan aja untuk cicil lagi aja. Kita main aman dulu aja di saham-saham yang volatil seperti ini. Kalau turun ke bawah dari 7371 bisa cicil pertama, kemudian cicilan terakhir di harga 69 sampai dengan harga 67. Cut loss tentu di harga di bawah 65 lagi. Usahakan AVG ada di area bawah sini ya. Area sinilah, area tengah-tengah. TP-nya yang pertama ada di 80, TP selanjutnya di harga di harga 84. Atau TP pertamanya jangan 80 deh. Kita main aman dulu ya. TP pertamanya di sini nih. Di harga 77. Ini bisa menjadi area TP juga sebenarnya. Kalau misalnya area 77 tidak berhasil ditembus, mungkin akan koreksi kembali. Jadi harus siap-siap TP dulu di harga 7778. Kalau misalnya berhasil bertahan dan bid offernya menarik, kemungkinan bisa sampai ke harga 80 atau mungkin bisa sampai ke 84. Jadi seperti itu untuk trading plan-nya. Jadi masih cukup oke, secara bandermologi masih cukup oke, secara teknikal cukup oke, tapi saya sarankan tunggu di area bawah biar aman, biar resikonya kecil, dan atur sendiri money management seperti apa. Jangan sampai saat cut loss Bapak Ibu psikologi Bapak Ibu terganggu seperti itu. Jadi harus atur sendiri dan trading plan-nya ya. Oke, sudah 5 saham saya bahas dan beberapa masih sangat-sangat menarik ya, seperti ILS oke lah untuk spekulasi. Kemudian tadi ada apa aja? BNBR saya sarankan untuk hindari dulu karena tidak ada yang menarik secara teknikal maupun bandermologi, jadi harus hindari. BBRM juga hindari dulu, saya sarankan tunggu di area-area bawah aja karena pergerakannya kurang menarik, malah ada distribusi. Kemudian BSSR masih cukup menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Kemudian SDMU juga cukup menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah aja. Oke, seperti itu. Semoga hasil sharing kali ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya, biar subscriber saya nambah. Sekarang masih ada di banyaknya 700 subscriber. Semoga tahun depan mungkin sudah di 1000 ya. Biar sharing-sharing ini bisa makin bermanfaat ke orang-orang yang trading yang mungkin belum mengerti cara membuat trading plan yang benar. Nanti bisa saya berikan ilmu-ilmunya, makin semangat lagi seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.